apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja? Oke ya, saya kali ini ingin sharing tentang 7 hari jago SEO. Jadi, ada hal-hal inti dalam SEO itu sendiri. Selama saya menggeluti SEO, sampai saat ini pun saya terus belajar SEO bersama teman-teman juga. Bagaimana caranya? Ada beberapa hal penting dalam SEO itu sendiri. Di sini nanti Anda akan tahu bahwasannya prinsip-prinsip dasar di sini jika Anda praktikkan itu sudah powerful banget untuk mendongkrak traffic website Anda. Ada seorang teman yang bilang, bertanya ya, produk saya bagusnya untuk saya pasarkan ada di sosial media atau di SEO. Menurut saya, di mana kita bisa menjual lebih cepat, di situ dulu kita kerjakan. Pertama. Yang kedua, dengan kita mengetahui dan tepat menggunakan sebuah teknik marketing, itu akan mempengaruhi jangka panjang untuk bisnis online kita. Jadi, sesuaikan dari bisnis Anda, sehingga Anda akan tahu sumber traffic dari mana yang paling bagus. Tetapi tidak menutup kemungkinan Anda harus mencari yang closingnya cepat dulu atau cashnya lebih cepat datang terlebih dahulu. Yang dibangun tidak butuh waktu lama. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Anda menjual sepatu, sepatu kulit. Kemudian Anda menjualnya di marketplace. Itu akan lebih cepat mendatangkan cash. Seperti itu. Tapi Anda tidak bisa eh, tidak membuat sebuah strategi sendiri untuk mendatangkan lead ataupun calon konsumen. Karena hal ini akan mempengaruhi bisnis online Anda. SEO, social media marketing, kemudian paid traffic satu lagi yaitu AdWords, Bing, kemudian bisa juga Anda gunakan video marketing. Nah, itu semua Anda harus mengetahui kapan Anda harus menggunakan itu, kapan Anda tidak menggunakan itu dahulu. Seperti itu. Jadi, sedikit saya jelaskan bahwasannya produk di dalam internet itu Anda harus bisa memahami produk Anda sendiri, apakah produk Anda itu adalah produk yang disukai atau yang dibutuhkan oleh konsumen. Seperti itu. Ketika produk itu disukai oleh konsumen, dia lebih bagus untuk dipasarkan melalui sosial media. Ketika produk itu yang dibutuhkan oleh konsumen, maka produk itu bagus untuk dipasarkan melalui search engine, marketplace, video marketing. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda bisa menggunakan semuanya. Sesuaikan dengan kondisi Anda. Ini hanya untuk jangka waktu, jangka panjang nanti untuk bisnis online Anda. Nanti Anda kemungkinan akan menggunakan email marketing, dan lain sebagainya. Dan itu semua Anda butuhkan tentunya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang SEO. Di dalam SEO itu sendiri, itu ada intinya. Sehingga, jika Anda mengetahui inti dari SEO itu sendiri, Anda tidak akan berlama-lama untuk mempelajari SEO. Anda akan lebih cepat praktek, dan Anda juga akan lebih cepat mendapatkan traffic. Seperti itu. Oke, yang pertama itu adalah on-page SEO dan juga off-page SEO. Jadi, di dalam SEO itu sendiri, yang paling inti adalah dua hal tersebut.
Kemudian on page SEO di sini Anda harus pahami apa saja sih yang paling inti dalam on page tersebut. On page SEO. Nah, di sini saya kelompokkan beberapa hal. Yang pertama yaitu judul site atau judul artikel. Kemudian yang kedua deskripsi site atau deskripsi artikel, artinya deskripsi website dan juga deskripsi artikelnya. Jadi judul website dan judul artikelnya ini mengandung kata kunci. Kemudian deskripsi dan juga deskripsi website dan juga deskripsi artikelnya itu mengandung kata kunci juga. Heading 2 dan heading 3. Jadi kata kuncinya dibuat heading 2 dan 3. Untuk artikel, judul artikel dia sudah otomatis, biasanya dia sudah otomatis heading 1. Sehingga di dalam artikel itu kita cukup menambahkan heading 2 dan 3 saja. Kemudian kata kunci yang relatif, kata kunci yang berhubungan, kata kunci yang akan kita bidik. Kemudian menulis artikelnya 1000 sampai 2000 kata itu sangat bagus. Quantity di dalam artikel itu sendiri sangat bagus. Lebih bagus lagi bukan hanya quantity dalam jumlah katanya, tapi jumlah artikelnya. Anda memiliki artikel 1000 dengan memiliki artikel hanya 100 itu berbeda konversinya. Nah, seperti itu. Semakin banyak akan semakin bagus. Nanti akan saya contohkan bahwasannya membuat artikel itu menyesuaikan dengan bisnis online Anda juga. Jika Anda seorang publisher, membuat artikel 1000 sampai 2000 kata itu menurut saya sangat-sangat recommended. Tetapi jika Anda adalah seorang online shopper, membuat artikel 1000 sampai 2000 kata itu tidak recommended. Saya sangat merekomendasikan jika Anda membuat 1000 sampai 2000 artikel, bukan 1000 sampai 2000 kata. Lalu berapa kata untuk per artikelnya untuk membuat 1000-2000 kata? Untuk membuat 1000 sampai 2000 artikel. Jika Anda seorang online shopper, Anda cukup membuat 100 sampai 150 kata saja per artikelnya. Dan buatlah 1000 sampai dengan 2000 artikel. Jika Anda sudah membuat 1000 sampai 2000 artikel, itu rasanya tidak mungkin jika Anda tidak mendapatkan orderan minimal setiap hari itu satu. Itu tidak. Jika Anda sudah paham dan tepat untuk membidik kata kuncinya, saya yakin Anda bisa. Seperti itu. Nanti akan saya sedikit singgung bagaimana konversi dari online shop. Sehingga nanti Anda bisa akan memahami traffic yang masuk, kemudian lead yang masuk, konversinya nanti sekitar berapa. Nanti Anda akan paham dan Anda akan tahu. Sehingga Anda bisa memilih jenis bisnis online jika Anda saat ini belum memilih. Tetapi jika Anda sudah memilih jenis bisnis online ataupun bisnis online itu sendiri, atau Anda sudah seorang online shopper, Anda sudah memiliki produk, Anda seorang produsen, ya sudah fokus saja di situ, Anda nanti akan tahu bagaimana caranya. Kemudian internal link. Nanti akan saya praktikkan ya, sehingga Anda nanti bisa langsung praktikkan juga. Ini sedikit saya jelaskan. Internal link itu adalah link ya yang saling berhubungan antara artikel satu dengan artikel yang lainnya. Jadi contohnya saya misalkan membuat sebuah artikel. Misalkan saya membuat artikel cara mencukur rambut. Kemudian artikel kedua cara merawat rambut. Nah, ini ada hubungan saling keterkaitan, yaitu membahas tentang rambut. Sehingga artikel yang satu, misal cara mencukur rambut, itu nanti akan memberikan link kepada cara merawat rambut. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan internal link. Oke, nanti kita akan praktikkan ya. Kali ini sebelum kita praktikkan supaya tidak bingung, saya sedikit singgung tentang konversi dari online shopper. Kemudian saya akan juga singgung ketika Anda menjadi seorang online shopper, di strategi marketing mana Anda harus mencari reseller, di mana Anda mencari dropship, di mana Anda mencari konsumen. Ya.
sebelum kita masuk. Soalnya kalau sudah masuk on page-nya nanti agak banyak ya, agak ngejelimet. Seperti itu. Jadi sebelum masuk saya akan sedikit jelaskan. Nanti juga kita akan belajar tentang off page SEO. Hanya nanti akan sedikit saya potong videonya. Oke, untuk sampai saat ini Anda masih paham ya? Sebentar ya. Baik ya. Saya biasa saja membuat sebuah video sekaligus ya, sekali pembahasan. Eh, Tidak terbiasa untuk dipotong-potong. Kemudian di sini ya, kita akan sedikit mengulas tentang konversi. Jadi, misalkan seperti ini, Anda punya toko online, itu trafficnya 1000. Nah, berapakah konversinya? Kita menghitung per sales ya, maksudnya berapa terjadinya pembelian, bukan berapa omsetnya. Ya, nanti bisa kondisikan dengan online shop Anda, seperti itu. 1000. Rata-rata traffic yang berasal dari engine atau SEO itu 0,3. Jadi jika Anda memiliki toko online atau online shop 1000 UV per month, ya ini misalkan monthly ya, 1 bulan, per bulan. Berapa konversinya? Jadi 0,3% dikali 1000 itu sekitar 3 ya. Jadi dalam 1 bulan Anda baru mendapatkan 3 konsumen. Ini adalah perhitungan pahit yang pernah saya alami. Jadi bukan perkiraan, tapi pengalaman saya pribadi. Seperti itu. Karena saya sendiri mengalaminya. Karena saya sendiri pun online shopper juga. Oke, 3. Kemudian bagaimana caranya supaya Anda bisa closing setiap hari minimal 1. Berarti Anda membutuhkan traffic per bulannya yaitu 10 kali lipatnya tentunya, bukan? Jadi, jika Anda saat ini trafficnya sudah 10.000 monthly, saya yakin Anda dalam 1 bulan minimal ada 30 orang pembeli. Ini adalah perhitungan pahit. Nah, meskipun seperti ini, meskipun terlihatnya hanya sedikit ataupun kecil, terlihat konversinya sangat-sangat kecil, tapi ada hal yang harus Anda ketahui. Bagaimana caranya mengetahui kita bagusnya ngedrive traffic dari sosial media itu mencari konsumen atau reseller atau dropship seperti itu. Anda harus memahami di sana. Oke,
Jadi dengan traffic 10.000 Anda mendapatkan 30 pembeli. Untuk mendapatkan 10.000 monthly berarti Anda rata-rata satu hari, rata-rata per harinya itu minimal 300 sampai dengan 350 UV per day. Ini sedikit curhat. Sedikit curhat ya, ada seorang teman yang dia trafficnya sudah 300 sampai 350 UV per day, itu omsetnya sudah 500 jutaan per bulan dari SEO. Jadi terlihat seperti ini, konversinya kecil tapi kenapa dia bisa omsetnya besar? Seperti itu. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Ketika Anda mencari seorang konsumen ataupun dropship, Anda bisa menggunakan marketplace untuk tambahan cash in lebih cepat. Seperti itu. Ketika Anda mencari reseller, agen, ataupun produsen, agen, ataupun orang-orang yang membeli produk Anda partai besar, maka Anda menggunakan SEO itu yang paling tepat. Ketika Anda mencari konsumen, menggunakan sosial media itu adalah jalan yang tepat. Nah, jadi di sini Anda bisa mengetahui Anda posisinya sedang di mana dan Anda sedang mencari siapa, konsumen yang seperti apa. Apakah Anda sedang mencari reseller, dropship, atau konsumen yang langsung ke end user? Seperti itu. Jadi ini adalah konversi perhitungan pahit yang pernah saya alami. Seperti itu. Ya, ini sedikit saya singgung ya. Konversi rata-rata seperti ini. Tidak jauh dari ini. Sangat beruntung sekali ketika Anda mendapatkan konversi sampai dengan 3% atau 10 kali lipatnya. Nah, Anda akan mendapatkan konversi 30%, 3%, 3%, bahkan sampai dengan 10% itu dengan menggunakan cara bagaimana? Dengan Anda cukup traffic yang ini, Anda bisa mengkonversi 3% sampai dengan 10%. Bagaimana caranya? Yaitu database-database yang masuk Anda jadikan sebagai target market. Nah, nanti itu akan belajar tentang targeting, misalkan tentang paid traffic. Nanti kita akan mengulas di sana. Untuk Anda yang nanti akan membeli MTO, pasti akan mendapatkan materinya. Kemudian, bagaimana caranya supaya kita bisa mengkonversi 3-10%? Tentunya kita memang harus memberikan service yang benar-benar layak. Benar-benar yang kalau kata konsumen, wih, ini servisnya gila. Pokoknya apa aja pasti dia bisa bantu untuk masalah A, untuk masalah B, seperti itu. Oke, bagaimana caranya supaya bisa menjadi 3% sampai dengan 10% konversi di atas ini? Caranya, dari semua pembeli ini, itu Anda simpan ke database. Ya, jadi ketika Anda sudah memiliki database, maka Anda bisa mengkonversi 3-10% jika Anda bisa mendrive traffic 1.000 per bulannya. Jadi ketika Anda memiliki database 1.000, itu berbeda dengan hanya traffic 1.000. Ketika Anda punya database 1.000, itu berbeda ketika Anda baru hanya memiliki traffic 1.000. Paham tidak? Jadi, ya, ketika Anda sudah mendapatkan database 1.000 ini, maka Anda memiliki konversi 3-10%. Minimal 1%. Jadi dalam satu bulan, itu Anda bisa menjual kepada 300 pembeli. Minimal 100 pembeli. Jika Anda memiliki 1.000 database. Atau 1.000 sales. Meskipun tidak 100 pembeli, bisa jadi 100 sales. Artinya satu pembeli bisa membeli beberapa kali. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya
membangun sebuah database ini, caranya yaitu adalah dengan jika Anda sebagai seorang online shopper, yaitu dengan menyimpan database-nya dan menggunakan semaksimal mungkin MTO ataupun manajemen toko online. Kemudian yang kedua adalah dengan email, dengan list building. Kemudian bisa juga dengan WA, dengan BBM. Saran saya adalah ketika Anda berjualan ya dengan menggunakan website, itu Anda pajang saja nomor kontaknya, nomor HP-nya itu cukup untuk SMS saja, jangan untuk WA. Dibatasi untuk yang WA ataupun BBM hanya untuk yang sudah membeli ataupun yang sudah jadi reseller, seperti itu. Kenapa? Pengalaman saya pribadi, itu sehari pernah dapat 300 kontak, itu salnya kecil banget dan itu bisa membuat lelet BBM. Dan itu percuma gitu. Karena salesnya sangat rendah. Lebih baik saya punya 10 traffic yang masuk daripada 300 traffic yang masuk tapi tidak ada sales. Misal seperti ini, 10 traffic yang masuk saya bisa 3 sales daripada 300 traffic yang masuk tapi hanya 1 sales. Ya, itu effort-nya beda. Seperti itu. Sehingga Anda butuh yang namanya step tadi. Jadi ketika Anda sudah mempunyai traffic, maka Anda harus bisa membuat database. Database pelanggan Anda. Seperti itu. Karena ini sangat penting sekali. Oke, kita lanjut ke on-page SEO. Yang pertama judul site dan juga judul artikel ya. Kita cek di sini. Jadi yang pertama judul site-nya. Judul site Anda bisa setting di bagian general. Di sini Anda bisa setting judul site, itu maksudnya di sini judul title. Misal Anda menjual laptop, carilah kata kunci yang memiliki potensi daya beli tinggi. Nanti akan kita bahas jika Anda bergabung di jika Anda nanti sudah bergabung di MTO, nanti akan saya bahas tentang kata kunci yang memiliki daya beli tinggi. Dan itu sangat penting sekali. Oke, jadi MTO atau manajemen toko online. Nah, jika misalkan saya menjual produk laptop misalkan, harga jual laptop. Nah, seperti itu titelnya. Kemudian deskripsinya Anda bisa jelaskan, tagline-nya apa. Kemudian setelah ini dibuat, Anda simpan, save. Setelah di-save, Anda bisa juga setting di sini untuk title site-nya. Nah, di sini bisa Anda buat, misalkan title site-nya tadi adalah seperti ini. Misalkan saya title site-nya adalah manajemen toko online. Anda misalkan punya produk, misalkan tentang laptop, Anda jual laptop, misalkan harga jual laptop. Nah, itu seperti itu. Kemudian deskripsinya bisa Anda buat, misalkan toko apa gitu, kemudian menjual laptop, berbagai macam laptop, silakan hubungi. Nah, seperti itu. Jadi langsung di deskripsi Anda bisa meletakkan kontak di situ. Karena ketika dia terbaca oleh engine, maka dia akan tampil. Di sini Anda membuat 60 karakter, kemudian di sini Anda membuat 160 karakter. Jadi jangan lebih, jangan kelebihan. Lebih boleh. Yang lebih itu tapi nanti nggak kebaca dengan engine. Jadi maksimalkan 160 karakter itu bisa dibaca oleh engine sehingga nanti ketika konsumen melihat itu akan cepat mengambil eksekusinya, dia cepat action untuk menghubungi toko online Anda seperti itu. Saya sarankan adalah dengan mencantumkan kontak, misalkan seperti ini.
Oke, jadi misalkan seperti ini. Manajemen toko online bagus untuk Anda sebagai online shopper. Hubungi 0852 bla 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 seperti itu. Nah, itu adalah contoh deskripsi. Contoh deskripsi yang tepat jika Anda ingin ketika dia terbaca oleh engine, maka pembeli ya, calon pembeli cepat untuk action untuk menghubungi Anda, seperti itu. Oke, kita sudah bahas tentang judulnya, judul dan ini apa namanya deskripsi. Oh ya, sebelum jika Anda baru ya WordPress-nya, Anda belum punya all-in-one SEO. Ini saya contohkan menggunakan all-in-one SEO karena friendly untuk newbie ya. Untuk menginstalnya Anda cukup di plugin, kemudian pilih add new. Di sini kemudian Anda ketik all-in-one. All-in-one SEO pack. Kemudian klik install. Kemudian setelah diinstal nanti pilih aktif. Seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang kita ke postingan. Sekali lagi, jika Anda adalah seorang blogger, maka sangat bagus sekali jika Anda membuat artikel itu terdiri dari 1000 sampai 2000 kata. Tetapi jika Anda seorang online shopper, menggunakan 1000 sampai 2000 kata itu tidak efektif. Kurang efektif sekali menurut saya. Anda cukup menggunakan 100 sampai dengan 150 kata saja, tapi Anda memperbanyak kuantiti artikelnya, bukan kuantiti katanya. Jadi, Anda buat artikel 1000 artikel yang terdiri dari 100 sampai dengan 150 kata. Isinya simple aja. Simple, misalkan laptop versi bla 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 bla, harga sekian hubungi, seperti itu. Laptop versi bla bla bla, sangat murah sekali, modis dan beken, hubungi bla bla bla, seperti itu. Nah, cukup seperti itu saja Anda buat. Jadi hanya cukup 100 sampai 150 kata, tapi Anda perbanyak kuantitinya, yaitu 1000 sampai 2000 artikel. Maka closing untuk online shop Anda pasti akan lebih tinggi. Kita bisa melihat, bisa belajar dari marketplace besar, misalkan Tokopedia, kemudian uh, Bukalapak dan lain sebagainya. Mereka membuat artikel tidak banyak katanya, seperti itu. Mereka rata-rata 100 sampai dengan 250 kata. Kadang malah nggak ada. Kadang 150 bahkan 50 kata aja. Cuman deskripsi produknya aja, seperti itu. Nah, tapi saya sangat sarankan ketika Anda membuat sebuah deskripsi, maka buatlah deskripsinya itu mengandung kata kuncinya juga. Selipkan saja, seperti itu. Selipkan saja meskipun tidak nyambung gitu ya dengan produknya. Misalkan harga laptop murah gitu. Anda masukkan saja itunya kata kuncinya. Cukup dibuat garis tegak gitu pemisah gitu. Misalkan saya jual harga laptop Acer murah seperti ini. Jadi judul artikelnya adalah mengandung kata kunci ya. Ini dia sudah otomatis heading 1. Kemudian di paragraf pertama Anda buat seperti ini. Anda buat tanda seperti ini atau tanda strip. Yang terpenting adalah ada kata kuncinya. Mau di awal ataupun di akhir boleh. Di akhir paragraf juga boleh. Anda buat misalkan seperti ini. Oke, ya. Misalkan seperti ini. Buatlah Anda 100 sampai dengan 150 kata. Seperti itu. Nah, jangan lupa dalam online shopper paling banyak itu sekali lagi saya tekankan adalah kuantitas artikelnya. Jadi jumlah artikelnya bukan jumlah kata. Kemudian yang kedua, kuantitas gambar. Banyakin gambarnya meskipun gambar itu berulang-ulang di-upload nggak masalah meskipun sama. Misal harga laptop Acer murah tipe A2 tipe
misal nih ya, tipe C2 misalnya seperti itu. Nah, nanti harga laptop Acer C2 misalkan. Harga laptop Acer murah di Tanah Abang C2. Gambarnya C2 C2 semua. Cuma berbeda beberapa kata kuncinya seperti itu. Yang penting sesuai aja dengan judulnya. Jadi kata kunci kemudian ditambahin plus nama produknya, produk atau merek produk, tipe produknya misalkan seperti itu. Nah, Anda cukup membuat 100 sampai 150 kata per artikelnya. Kemudian di sini di kata kunci dalam artikel tersebut Anda buat heading, heading 2 dan 3. Caranya bagaimana? Ini kan masih di visual ya. Kalau seperti ini visual hasilnya tampilnya akan seperti ini. Nah, untuk membuat heading 2 dan 3 Anda klik ini di teks, kemudian Anda masukkan seperti ini kodenya. H2 misal seperti ini, kemudian Anda tutup seperti ini. H2 itu. Maka dia nanti akan berubah. Nah, seperti ini. Dia akan besar seperti ini tulisannya. Kemudian setelah Anda membuat artikel, kemudian masukkan gambar, masukkan di sini gambarnya. Anda bisa masukkan gambar dari add media dan juga dari sini ya, set fitur image. Misalkan seperti ini, add media. Misalkan di sini Anda menjual laptop, anggap saja ini laptop ya. Seperti ini. Di bagian alt text itu kata kunci, masukkan kata kunci di alt text-nya ini. Ya, misalkan harga seperti ini, harga laptop murah, Acer misalkan. Kemudian insert post, klik. Kemudian Anda juga masukkan di sini fitur image-nya, tambahin juga di sini. Nah, ini auto text-nya masih yang tadi udah betul. Kemudian Anda set fitur image. Nah, setelah Anda posting seperti ini, ada kata kuncinya, jelas kontaknya, kemudian tidak perlu banyak-banyak, tulis saja versinya, seperti itu. Anda copy sekitar 100 sampai dengan 90 sampai dengan 100 kata saja atau 120 kata Anda copy, paste ke deskripsi. Seperti ini. Kemudian judulnya masukin kata kuncinya di sini plus dengan tipenya. Tipe produk. Seperti ini. Kita cek ya. Deskripsi sudah, heading sudah, kata kunci related 1000-2000 kata sudah saya jelaskan, ALT gambar sudah, internal link. Internal link sama kata kunci related. Ya. Jadi di sini kemudian setelah Anda atur seperti ini, kemudian Anda buat internal link dan juga related artikel jika memang ada relatednya ya. Misal Anda ingin membidik kata kunci harga laptop Acer murah. Kemudian Anda buat juga bahas di bawahnya, misalkan harga laptop Acer murah Tanah Abang. Nah, seperti itu. Jadi, di dalam artikelnya juga, jika Anda ingin menambahkan relatednya itu bagus. Jika tidak, ya tidak masalah. Tapi saya sarankan, sesuaikan dengan kondisinya ya. Jika memang Anda waktunya untuk menambah related, tambahkan. Karena kan pasti ada artikel yang ada yang tidak berhubungan atau yang tidak ada related artikelnya seperti itu. Atau kadang Anda mungkin mentok juga idenya ya. Saya sarankan adalah menggunakan related artikelnya juga. Nah, kemudian setelah dibuat sudah komplit seperti ini, minimal ya. Ini adalah standar on page untuk toko online ya.
Dan ini sudah proven, sudah terbukti, bukan hanya saya saja yang membuktikannya, tapi ada banyak sekali teman-teman online shopper yang pernah saya share juga, kayak gini caranya, mudah, simple, tapi proven gitu ya, benar-benar sudah terbukti. Kemudian internal link, Anda blok seperti ini. Pertama Anda klik dulu visual. Misal ini harga laptop Acer murah. Oh ya, ini sudah visual ya. Misal harga laptop Acer murah, kemudian Anda ingin memberikan internal link ke harga laptop Acer di Mall Mangga 2 seperti itu. Misalkan Anda linkkan misal harga laptop Acer murahnya seperti ini. Kemudian Anda klik link ini, insert link. Masukkan di sini URL artikelnya. Misal URL artikelnya adalah ini ya. Misal URL artikelnya adalah ini, misal. Ini misalkan sama-sama ya websitenya, ini bukan beda. Misalkan di sini sama. Jadi sudah ada postingan yang sudah pernah Anda post, misal tentang harga laptop Acer Mangga 2 seperti ini. Ya, misal ada harga laptop Acer Mangga 2 seperti ini linknya. Jadi dia mengarah ke artikel lain. Seperti itu, yang masih berhubungan dengan laptop Acer tersebut. Kemudian Anda klik add link. Nah, ini yang disebut dengan internal link, sehingga dia akan ada apa namanya, warna biru, tulisan warna biru seperti ini. Nah, fungsinya internal link ini adalah untuk membantu mempercepat indeks seperti itu. Selain itu juga untuk membantu on-page SEO lebih bagus lagi seperti itu ya. Jadi ini setelah Anda sudah selesai semua seperti ini, kemudian Anda posting atau publish di sini, Anda publish. Nah, setelah Anda publish, ya itulah yang disebut dengan Anda sudah melakukan on-page SEO atau on-page SEO. Dan itu adalah standar yang harus Anda praktikkan untuk membuat 1000 artikel. Silakan Anda buat 1000 artikel sampai dengan 2000 artikel, cukup 100 sampai dengan 1000, cukup 100 sampai dengan 150 kata saja untuk online shop Anda. Saya pastikan, saya yakin nanti setelah Anda mempraktikkan off-page SEO-nya dalam waktu 3 atau 4 bulan, Anda akan merasakan hasil dari SEO itu. Dan itu akan sangat wow sekali hasilnya. Ya, semoga ya bermanfaat on-page SEO kali ini. Kita akan lanjut ke off-page SEO. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke off-page SEO.